Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, Mas Mbak, mahasiswa, mahasiswi program studi akuntansi kelas reguler B, dimanapun panjenengan berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Hari ini kita masuk pada materi kelima di mata kuliah ini, operasional keuangan syariah. Kita diskusikan, kita bahas mengenai perbankan syariah. Seperti biasa, sebagaimana budaya baik kita ketika kuliah offline di Universitas Islam Malang, mari kita awali perkuliahan bersama dengan melantunkan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Dimanapun Bapak Ibu berada, diikuti semua nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhari wa ashabihi al-abhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Dilanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani rabbi zidni ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi hari ini, yaitu mengenai bank syariah. Kita lihat beberapa hal dari segi sejarahnya, kemudian definisi, ragam, dan fungsi, kemudian berbagai macam akad dan produk dalam perbankan syariah. Terakhir kita lihat sedikit kebijakan makro nasional mengenai bank syariah, khususnya di negara kita tercinta, negara Indonesia ini. Pertama kita lihat dari segi sejarah bank syariah. Tentu kalau kita lihat di sini sebelumnya kita bahas sedikit mengenai sejarah perbankan konvensional, yaitu baik dari Babilonia, Yunani kuno, dan Romawi, di mana sistem perbankan saat itu muncul adanya lembaga tempat tukar menukar uang oleh para pedagang kerajaan. Kemudian berkembang tahun 1320 di Spanyol, muncullah Bank of Genoa dan Bank of Barcelona di Spanyol,
hingga kemudian berlanjut di Indonesia. Dikatakan pertama kali sejarah perbankan dibawa oleh pemerintahan Belanda, yaitu yang ketika masa penjajahan dengan organisasi dagangnya sangat besar saat itu, yaitu VOC. Hingga kemudian berkembang tahun 1946 muncullah Bank Nasional Indonesia, BNI dan BRI pertama kali muncul. Oke. Maka kemudian kita lihat sejarah perbankan syariah itu juga dikatakan muncul sejak abad ke-7 hingga akhirnya terus berlanjut sehingga mulai settle, istilahnya mulai settle, mulai mapan, mulai punya sistem yang baku di tahun 1950. Diawali dari negara Timur Tengah, Arab Saudi dan Mesir saat itu mulai melarang praktek ribawi, bunga dan sebagainya di sana. Kemudian prinsip interest free diterapkan baik itu pada individu ataupun perusahaan-perusahaan kecil mikro hingga skala makro nasional. Kemudian tahun 60-an Montgomery Bank di Mesir berdiri dengan sistem keuangan syariah. Berlanjut tahun 1970, 80 hingga 90 khususnya di Indonesia pertama kali muncul bank syariah yang kita kenal sebagai Bank Muamalat tahun 1992. Maka di sini beberapa perkembangan perbankan syariah dari masa ke masa dibandingkan dengan konvensional, yaitu kita lihat sudah pasti pada bank syariah sistemnya adalah interest free atau sistem bagi hasil, bukan sistem bunga bank seperti yang kita lihat pada bank konvensional. Ini. Maka kita lihat sejarah perbankan syariah di masa Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW, di mana pada masa Rasulullah praktek-praktek perbankan seperti adanya penerimaan titipan harta, peminjaman uang untuk keperluan konsumsi, keperluan bisnis, qardul hasan dan sebagainya, itu telah dilakukan sejak zaman baginda Rasulullah. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu seperti penerimaan deposit, penyaluran dana, transfer dana sudah menjadi bagian dalam kehidupan umat Islam sejak zaman Rasulullah. Kita kenal Rasulullah sebagai Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya oleh masyarakat Arab Saudi, Mekah, Madinah. Beliau menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan semua titipan tadi kepada pemiliknya, karena istilahnya perbankannya ditutup dulu karena Rasulullah hijrah ke Madinah dalam beberapa tahun yang kita ketahui. Maka berikutnya kita lihat juga setelah itu berkembang pula sistem penggunaan cek, sudah dikenal luas jalan dengan meningkatnya perdagangan internasional di masa Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin, di antaranya antara negeri Syam dengan Yaman yang paling tidak berlangsung dalam 2 kali setahun. Bahkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Sudah ditetapkan oleh pemerintah ulil amri saat itu. Dengan cek ini kemudian mereka dapat mengambil gandum di Baitul Mal yang saat itu diimpor dari Mesir. Kemudian sistem-sistem akad muamalah, sistem bagi hasil, mudharabah, musyarakah, muzarroah, musaqah telah dikenal sejak awal di antara kaum muhajirin dan ansor saat itu nih. Kita lihat juga perkembangan berikutnya yaitu perbankan syariah di era berikutnya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah setelah wafatnya Rasulullah dan para sahabat. Ini nanti silahkan dibaca di slide-nya. Ya, kemudian di masa modern berdirinya National Bank of Egypt di Mesir yang dikatakan sebagai cikal bakal perbankan syariah modern di dunia, itu ada di Mesir, dikatakan sejarahnya ini. Kesuksesan bank di Mesir tadi memberikan inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia sehingga muncullah kesadaran bahwa prinsip Islam dapat diaplikasikan baik itu dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, maka kemudian konferensi internasional dilangsungkan. Salah satu agendanya adalah untuk membahas sistem perbankan Islam
Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank Oktober 1975 yang berisi 22 negara Islam pendiri. Maka dari IDB ini fungsinya adalah memberikan bantuan finansial bagi negara-negara anggota, membantu mereka pendirian bank Islam di negara masing-masing, dan juga ada peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah. Jadi ini nggih Bapak Ibu sedikit sejarah singkat bagaimana perbankan itu muncul hingga kemudian kita kenal bank syariah di masa saat ini. Nggih. Maka kita lihat di negara kita Indonesia itu dikatakan pertama kali perintisnya di tahun 1980. Beberapa tokoh Karnain AP, M. Dawam, M. Saifuddin, M. Amin Aziz mendirikan sistem perbankan syariah. Waktu itu masih sistemnya koperasi, Ridho Gusti Jakarta istilahnya waktu itu. Kemudian tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua sebagai dasar pembentukan konsep perbankan syariah di Indonesia. Kemudian tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia dengan saham 84 miliar rupiah hingga ditambahkan jadi 106 miliar. PMI beroperasi hingga kemudian tahun 98, 99 hingga saat ini kita lihat Bank Syariah terus bertumbuh di Indonesia. Yang terakhir kita dengar adanya merger Bank Syariah yang dahulunya Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah berdiri sendiri masing-masing. Sekarang menjadi satu platform yang besar, satu induk yang besar dinamakan Bank Syariah Indonesia. Ini. Maka ini beberapa sejarahnya. Tahun 92 pendirian Bank Muamalat. Bila pada tahun 92 sampai 98 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia. Di tahun 99 jumlahnya bertambah menjadi 3 unit. Tahun 2000 bertambah lagi hingga menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS, jadi selain bank syariah juga ada istilahnya bank berkreditan rakyat syariah, sudah mencapai 86 unit dan masih akan terus bertambah. Sekarang kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu mengenai definisi, ragam, dan fungsi bank syariah. Kita lihat pertama di sini jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu ada bank umum atau bank umum syariah, yaitu bank di mana kegiatan usahanya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, baik itu pada bank umum konvensional terlebih pada bank umum syariah. Maka jenis usahanya ada beberapa hal seperti di sini penghimpunan dana masyarakat berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan sebagainya. Ada juga pemberian kredit pembiayaan, pemindahan uang, transfer uang baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan nasabah, menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga, kemudian melakukan penempatan dana nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Maka selain bank umum ada juga istilahnya BPR atau BPRS dalam syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha di mana bank ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maka beberapa jenis usaha dari BPR dan BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat, baik berupa simpanan, tabungan, deposito berjangka ataupun yang lain. Juga memberikan kredit sebagai konsep utamanya adalah pembiayaan dan kredit. Maka pembiayaan dan penempatan dana dilaksanakan berdasarkan sistem syariah pada bank berkreditan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia sebagai induk dari semua bank syariah Indonesia. Kemudian penempatan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, SPI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan sebagainya. Maka kita lihat di sini secara konteksnya perbedaan dari bank konvensional dengan bank syariah sudah pasti kita lihat dari sistem operasionalnya.
Bank konvensional mereka menjalankan sistemnya berdiri menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum perundang-undangan, kebiasaan, adat, kelaziman, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat bank syariah sudah pasti berbeda, di mana secara hukumnya sistem operasional bank syariah akan selalu berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Jadi kalau kita lihat contohnya di Indonesia, yang namanya Bank Syariah itu punya induknya ada 3. Jadi ada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Majelis Ulama Indonesia, di mana ketiga induk ini akan selalu mengawasi sistem perbankan syariah di Indonesia. Berbeda halnya dengan bank konvensional, mereka tidak terikat dengan MUI, hanya terikat pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ini. Maka kita lihat berikutnya perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah, yaitu di sini secara fungsi dan kegiatan sebetulnya sama, yaitu mengenai jasa keuangan dan intermediasi. Namun pada bank syariah yang kita ketahui pada prinsip syariah ada nilai-nilai sosial, maka di sini dikatakan ada juga dana sosial yang kita pahami sebagai ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, di mana bank syariah juga wajib menghimpun dana ziswaf ini untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Kemudian berikutnya kedua dari prinsip dasar operasionalnya pada bank konvensional sudah pasti yang menjadi instrumen utama adalah bunga bank, uang sebagai komoditas dan bebas nilai yaitu prinsip materialis. Sedangkan pada bank syariah tidak bebas nilai karena terikat pada hukum pada Islam, syariah Islam. Maka uang fungsinya bukan menjadi tujuan utama, hanya menjadi alat tukar pada perdagangan. Kemudian sistem juga pasti beda, yaitu bagi hasil, bukan bunga bank. Ya, ini. Sumber likuiditas jangka pendek juga berbeda pada konvensional, yaitu pada pasar uang dan bank sentral. Sedangkan pada bank syariah yaitu pada pasar uang syariah atau pasar modal syariah. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi ke-7 dan 8 pasar modal syariah. Kemudian dari resiko usaha juga sama, di mana pada bank konven tidak terkait langsung dengan debitur. Resiko debitur tidak terkait dengan bank, maka ada kemungkinan terjadi negatif spread. Perputarannya bisa menjadi arahnya agak negatif istilahnya ya. Karena istilahnya pada bank konvensional, karena tidak terikat pada bank syariah, dia bebas melakukan pembiayaan pada segala unit usaha nasabahnya, baik itu usaha yang halal ataupun haram, itu tidak dipandang pada bank konvensional. Sedangkan pada bank syariah dikatakan tidak mungkin terjadi negatif spread karena dia pastinya fokus pada usaha-usaha syariah. Istilahnya tidak membiayai usaha-usaha yang mengandung unsur subhat dan haram, seperti mungkin restoran yang mengandung babi, usaha perjudian, usaha minuman keras dan sebagainya, tentu tidak bisa dibiayai, didanai oleh bank syariah. Oke. Maka struktur organisasi pengawasan juga berbeda. Pada bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan pada bank syariah selain Dewan Komisaris juga ada namanya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, di mana keduanya ini adalah unit dari Majelis Ulama Indonesia yang fokus, yang concern pada bagaimana bank syariah berjalan, apakah semua sistemnya sudah berjalan sesuai hukum syariah atau belum. Jika belum, tentu akan terus diperbaiki, mana yang kurang, mana yang belum tepat akan terus disempurnakan. Oke. Maka kita lihat berikutnya pada jenis-jenis bank syariah juga ada 2, yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah. Contohnya di sini bank syariah umum BUS, kegiatannya adalah pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, bank 3 bank tadi ya, Bank Mega Syariah dan sebagainya.
Ada juga yang dinamakan dengan UUS, unit usaha syariah, di mana dikatakan di sini fungsinya adalah unit dari kantor cabang syariah, di mana dikatakan bank umum mempunyai UUS seperti Bank Danamon, Bank Permata, CIMB, Bank DKI, BPD Jawa Timur dan sebagainya, punya unit tertentu yang menjadi unit usaha syariahnya. Kita ambil contoh juga Bank BCA, Bank Sentral Asia, yang konon katanya pemiliknya, nasabahnya kebanyakan kaum Tionghoa non-Islam, tapi kemudian mereka juga sekarang concern dengan bank syariah. Kalau Bapak Ibu pernah main di Malang, pernah mungkin dalam perjalanan ke arah Singosari itu ada juga di daerah dekat Pasar Besar alun-alun itu ada juga bank BCA Syariah ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan tadi mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil pada sistem bank syariah. Sistem bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Sedangkan pada bagi hasil, profit sharing, profit and loss sharing, PLS istilahnya, penentuannya disepakati pada waktu akad, namun dengan pedoman kemungkinan bukan hanya untung tapi juga rugi. Maka pada bunga, persentase didasarkan pada jumlah modal atau dana yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil, rasio didasarkan pada hasil nisbah keuntungan yang diperoleh. Jadi bagi hasil keuntungan bukan dihitung dari modalnya. Sedangkan bunga berikutnya, bunga akan mengambang menjadi variabel besarnya naik turun sesuai dengan patokan kondisi ekonomi, kondisi inflasi dan sebagainya. Sedangkan bagi hasil, rasionya dikatakan tetap tidak berubah selama akad masih berlaku antara kedua belah pihak, kecuali diubah juga atas kesepakatan bersama. Maka pada bunga berikutnya pembayarannya tetap seperti perjanjian tanpa pertimbangan usahanya untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil secara konsepnya mestinya ketika untung dibagi bersama, rugi pun dibagi bersama. Itu sebetulnya konsep dasarnya seperti itu. Namun memang ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini tidak sepenuhnya terjadi. Nanti saya jelaskan selain ini. Maka jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda. Sedangkan pada bagi hasil, pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, bahkan dikecam sebetulnya. Bukan hanya oleh agama Islam, agama-agama lain juga sepakat bahwa bunga itu tidak adil, bunga itu zolim dan sebagainya. Sedangkan bagi hasil ini sebetulnya bukan hanya Islam yang memandang positif. Hampir semua agama memandang bagi hasil adalah cara yang paling adil, yang paling seimbang, sama-sama keuntungan ditanggung bareng, rugi juga ditanggung bareng, semestinya itulah konsepnya. Oke. Maka berikutnya akad dan produk bank syariah, yaitu di sini pada pendanaan pertama ada titipan yaitu wadiah yadamamah, pada giro dan tabungan ada juga pinjaman qardul hasan, pola bagi hasil, mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. Nanti setelah ini saya jelaskan. Ada juga pola sewa yaitu ijarah pada obligasinya. Sedangkan pembiayaan ada pola bagi hasil, jual beli, pola sewa dan pinjaman. Ada juga jasa perbankan dan dana sosial atau qardul hasan, pinjaman kebaikan. Berikutnya ada akad transaksi bank syariah, yaitu di sini keterkaitan antara ijab dan qabul, pemindahan kepemilikan dalam dua unit, dalam dua belah pihak antara nasabah dengan perbankan syariah yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Maka disebutkan akad transaksi bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu ada akad tijarah yang berhubungan dengan transaksi untuk mencari keuntungan, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Ada juga akad tabaru, yaitu tidak untuk mencari keuntungan, istilahnya dana sosial, transaksi sosial, hutang piutang, pemberian dana bencana dan sebagainya. Ini. Maka ada juga berikutnya di sini akad pola pinjaman atau istilahnya qard dan qardul hasan, yaitu pinjaman tanpa imbalan dari
dana yang dipinjam tadi hanya mengembalikan pokok pinjaman, yaitu qardul hasan, untuk membantu sektor usaha kecil atau mikro, dapat juga membantu aktivitas sosial tanpa harus mengembalikannya. Jadi kalau kita lihat dalam konsep Islam, tambahan dalam pinjaman sekecil apapun itu jatuhnya akan menjadi riba. Maka harus hati-hati dalam hal ini Bapak Ibu. Misalkan ada hal-hal umum, misalkan Bapak Ibu meminjamkan dana 1 juta ke tetangga, maka ketika tetangga mengembalikan harus 1 juta persis, jangan ada kelebihan. Apakah itu Rp1.000, Rp5.000 pun akan menjadi riba yang akan besar dosanya nanti kita tanggung. Ini hati-hati di sini. Berikutnya ada akad pada pola bagi hasil, yaitu mudharabah, ada mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Di sini bank memberikan modal, nasabah memberikan keahliannya, maka usaha bersama disepakati dijalankan. Sedangkan laba nisbahnya disepakati sebagai berikut. Pada mudharabah mutlaqah, pengelola dana atau perbankan syariah diberikan keleluasaan untuk menggunakan dananya tadi dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Sedangkan pada mudharabah muqayyadah, pemilik dana atau nasabahnya di sini yang menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dananya tadi, dalam usaha apa, jangka waktunya berapa lama, tempatnya di mana, nisbah bagi hasilnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi ini perbedaannya. Pada mutlaqah yang punya wewenang itu dari perbankan, sedangkan mudharabah muqayyadah wewenangnya diberikan pada nasabah. Ini. Selain mudharabah, ada juga yang dinamakan musyarakah. Di sini bank ataupun nasabah bekerja sama menjadi mitra dengan memberikan modal dalam berbagai tingkatan untuk rasio laba yang disepakati, yaitu dikatakan ada musyarakah mutanakisah istilahnya. Di sini bekerja sama terhadap suatu barang atau usaha di mana salah satu pihak membeli terlebih dahulu, kemudian pihak yang lain mengambil bagiannya secara bertahap melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan. Jadi istilahnya di sini musyarakah mutanakisah. Misal ambil contoh di sini saya ingin membeli sebuah rumah, namun karena saya belum bisa membeli secara cash, maka ada akad musyarakah mutanakisah dengan bank syariah. Dari bank syariah membeli rumah itu secara cash, maka kemudian dari bank syariah saya bayarkan bertahap secara periode tertentu kepada bank syariah sampai dananya tadi terlunasi dan kemudian kepemilikannya berpindah dari bank syariah menjadi kepada milik nasabahnya tadi. Ini. Selain itu ada murabahah, salam, dan istisna. Murabahah di sini yaitu pembelian produk atau barang dengan rincian tertentu dan meminta bank untuk membelinya dan mengirimkan kepada nasabah berdasarkan harga yang disepakati, imbalan tertentu sesuai persetujuan kedua belah pihak. Pada salam, pembeliannya dilaksanakan dengan ciri yang khusus dan jelas, diserahkan kemudian hari dengan adanya uang muka ataupun secara tunai juga bisa. Lazimnya digunakan pada transaksi jual beli dengan cara pesanan. Biasanya digunakan pembiayaan pertanian. Jadi petani untuk dia modal awal pertaniannya tentu dia butuh dana yang besar, maka dikatakan dia melaksanakan pembiayaan salam pada bank syariah. Maka dana yang diperoleh tadi digunakan untuk membeli bibitnya, untuk membeli pupuk, membeli alat-alat pertanian hingga nanti bisa dikembalikan dananya setelah terjadi panen. Ini. Kemudian ada istisna, kurang lebih sama dengan salam, yaitu objek pesanannya dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Pembedaan pada sistem pembayaran yaitu bisa terjadi di awal, di tengah, ataupun di akhir. Biasanya kalau pada istisna ini untuk pembiayaan pembangunan gedung. Jadi kan gedung itu dibangun dengan dana yang sangat besar, maka dia menggunakan pembiayaan istisna, dilunasi terlebih dahulu oleh perbankannya hingga kemudian dari pengusahanya tadi melakukan cicilan, membayar cicilannya kepada pihak bank. Ini.
Ada juga akad pola sewa, jadi selain jual beli, ada juga sewa menyewa pada bisnis bank syariah, yaitu di sini ada ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik. Bedanya pada ijaroh biasa disebut dengan sewa atau sewa menyewa, yaitu bank menyewakan barang kepada nasabah. Dalam hal ini bank akan mendapatkan ujroh, istilahnya biaya sewanya. Sedangkan pada ijarah muntahiyah bitamlik, transaksi dilakukan dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Jadi pada ijarah ya sewanya hanya sewa menyewa dalam periode tertentu murni. Sedangkan pada ijarah muntahiyah bitamlik, maka kemudian selain sewa menyewa, nantinya di akhir periode dari dana yang diberikan itu jalannya akan terjadi alih kepemilikan objek sewa yang tadinya sewa kemudian bisa dijadikan kepemilikan pribadi. Ini. Ada juga akad-akad lain yaitu wakalah. Di sini misalkan untuk letter of credit, transfer, clearing, inkasso dan sebagainya. Katakan di sini biasa disebut perwalian atau pelimpahan kekuasaan kepada satu pihak pada pihak lain. Ambil contoh perusahaan, jadi dia mewajibkan seluruh karyawannya untuk menabung di bank syariah ini. Maka kemudian dari perusahaan memberikan dana gajinya pada bank syariah dan dari bank syariah mentransfer dana gajinya setiap bulan pada para karyawan. Ini wakalah. Kemudian kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Contohnya adalah garansi atau istilahnya kalau kita di Indonesia kita sebut sebagai pegadaian itu nih, kafalah. Kemudian ada juga hawalah, pengalihan utang piutang dari orang pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya. Contohnya di sini anjak piutang istilahnya. Ada juga arahan, yaitu contohnya pergadaian tadi, jadi pelimpahan kekuasaan dari satu pihak menitipkan barangnya pada pihak perbankan untuk disimpankan. Kemudian ada sorf berkaitan dengan jual beli valuta asing. Ada juga ujroh dan sebagainya. Ini. Oke, berikutnya kita bahas skema penerapan akad bank syariah. Kita lihat di sini ada beberapa hal, yaitu pertama ada tabarruk, tidak mencari keuntungan, polanya adalah pada pola sosial. Sedangkan yang tijaroh itu pasti mencari profit, pembiayaan, pendanaan, jasa perbankan dengan kepastian ataupun ketidakpastian bagi hasilnya. Oke, kita lihat satu persatu. Pertama di sini skema akad wadiah yad amanah. Yaitu pertama dari penitip menitipkan akad barang atau asetnya kepada pihak penyimpan mustauda. Kemudian penitip juga membayarkan biaya penitipan, maka terjadilah di sini wadiah yad amanah. Kemudian ada juga wadiah yad damanah, yaitu selain menitipkan, maka kemudian dari barang titipan tadi oleh penyimpan, oleh bank syariah, oleh mustaudonya bisa diizinkan untuk memanfaatkan aset tadi untuk berjalankan usaha. Maka dari usaha yang dijalankan ada bagi hasil, margin dan sewa. Jadi penitip selain membayarkan biaya sewa di sini juga bisa memperoleh keuntungan atau istilahnya di sini ada bonus yang diberikan dari pihak penyimpan kepada penitip. Ini bedanya. Kemudian skema pinjaman qard atau qardul hasan. Jadi di sini pemodal dari bank syariah memberikan modal, sedangkan dari peminjamnya atau muktarid dia punya skill, dia punya ide usaha, maka dengan adanya kerjasama ini usaha bisa berjalan. Ketika usaha berjalan tentu ada keuntungan dihasilkan. Dari keuntungan tadi bisa dibagi hasil, kemudian dari modalnya bisa kembali pada pemodal dan ada keuntungan diperoleh oleh peminjam. Ini qardul hasan. Kemudian mudharabah, yaitu di sini sama sepertinya sebetulnya. Tapi kemudian di sini perbedaannya adalah profit keuntungannya yang dibagi dengan sistem kontrak di awal. Jadi persentasenya jelas berapa bagian keuntungannya.
berapa yang menjadi bagian dari sohibul mal, berapa yang menjadi bagian dari mudorib. Kemudian musyarakah, yaitu di sini perbedaannya lagi, selain bagian keuntungan juga ada pembagian dana modalnya tadi. Jadi berapa yang menjadi dana modal mitra usaha, berapa yang jadi modal muktaribnya, jadi disatukan, nanti kemudian terjadilah kegiatan usaha bersama, maka keuntungan juga dibagi bersama. Berikutnya murabahah. Jadi tadi ada berapa hal, murabahah sederhana, murabahah lebih lanjutnya. Pertama di sini murabahah yaitu penjual, bai dan mustari pembelinya membeli barang dengan akad murabahah, maka terjadilah di sini transaksinya ada cost dan margin, kemudian barangnya kemudian diberikan pada pembeli. Selain itu tadi ada murabahah lebih lanjut, jadi di sini ada beberapa pembedaan. Misalkan di sini ada suppliernya, kemudian di awal sebelum pembelian barang harus dinegosiasi dulu berapa jumlah total pembiayaannya, berapa batas waktu yang diberikan, kemudian kapan serah terima barangnya terjadi, pembayarannya kapan dan sebagainya. Ini lebih kompleks dari murabahahnya ini. Kemudian pada akad salam juga sama, ada akad salam sederhana dan juga ada yang kompleks. Yang sederhana seperti ini. Jadi pembeli kemudian membeli pesanan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh penjual, dia memberikan produksinya, pengiriman barang hingga kemudian ada pembayaran terjadi. Sedangkan skema salam pada bank syariah yaitu seperti ini. Oleh banknya selain pada jual beli pada pembeli juga ada di sini pemilik barang yang ingin dijadikan barang transaksi. Jadi ada tiga aspek di sini. Bukan hanya pembeli dan penjual, namun keduanya juga punya tanggung jawab pada bank syariah sesuai kontrak yang terjadi. Berikutnya pada istisna, dan istisna lebih lanjutnya juga sama. Nanti bisa dibaca di slide yang ini. Terakhir kita bahas di sini mengenai kajian makro pada bank syariah. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai sejarahnya, kemudian fungsinya, bentuk-bentuk akad transaksinya bagaimana. Sekarang terakhir kita bahas di sini mengenai kajian makro. Jadi apa yang sudah dilaksanakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perbankan syariah di Indonesia ini. Pertama kita lihat di sini dari segi kebijakan pada Majelis Ulama Indonesia. Kita lihat di sini Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah akan selalu melakukan pengawasan terhadap bank syariah dalam segala aspeknya, baik itu unit usaha, BPRS, Baitul Mal dan sebagainya, hingga kemudian selain pada unit usaha tadi dari DPS dan DSN MUI juga akan melihat beberapa hal seperti di sini dana bank syariah tadi diarahkan ke arah yang mana, dijadikan pembiayaan usaha apa, apakah usahanya halal atau haram, tentu berbeda konsep hukumnya ini. Kita lihat di sini financing to SMEs, jadi pembiayaan pada small medium enterprise UMKM. Pembiayaan dilakukan oleh bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, PPRS syariah dan lain sebagainya, Baitul Mal wa Tamwil. Jadi di sini calon pendiri banknya harus mengajukan proposal terlebih dahulu kepada MUI tadi untuk diperiksa apakah dari dana usahanya nanti dijalankan dengan usaha yang sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Jika tidak, tentu tidak akan bisa dibiayai. Itu secara gamblangnya seperti itu dari gambar ini. Maka di sini kita lihat blueprint perbankan syariah Indonesia, bagaimana pengembangan ke depannya. Betul, kita perlu lihat beberapa hal di sini, ada peluang dan tantangan. Dikatakan bank syariah masih belum menjadi isu strategis karena kalau kita lihat khususnya pada tahun ini 2020-2021 adanya pandemi COVID-19 itu mengubah banyak hal pada perekonomian. Jadi ekonomi kita agak turun, ada terjadi resesi ekonomi, banyak terjadi pengangguran dan kemiskinan. Tentu hal-hal ini yang menjadi fokus utama pemerintah.
Tapi kita lihat juga Bank Syariah Indonesia juga terus berjalan dengan positif. Dikatakan di sini bagaimana legal mainstreamnya, bagaimana existing support factornya juga ada potensi-potensi yang terjadi pada Bank Syariah. Ini. Maka kita lihat di sini prospek perbankan syariah. Dikatakan ada beberapa hal yang menjadi latar belakang asumsi dasar, baik itu pada tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, kinerja perbankan syariah, dan sebagainya, yang diistilahkan terus berjalan dengan positif, terus bisa didukung, diarahkan kepada hal-hal yang positif. Nah, kita lihat di sini new branding, perbankan syariah lebih dari sekedar bank, beyond of banking. Dikatakan apa yang bisa membedakan bank syariah dengan bank konvensional, apa keunikannya. Kita lihat di sini ada keberagaman produk atau differentiation. Jadi ada konten dan konteksnya, ada beberapa produk dengan skema variatif, yang dimana produk-produk tadi yang kita sudah diskusikan. Karena tidak ada skema bunga di sana, menggunakan skema bagi hasil, maka secara keuntungan, secara nilai sosialnya juga akan lebih positif bagi kedua belah pihak. Jadi brandnya lebih dari sekedar bank, beyond banking. Produk lebih beragam, skema lebih variatif, penempatan dana lebih selektif, kompetensi sumber daya manusia menjadi lebih disiplin. Tapi demikian ada juga beberapa tantangan untuk bank syariah kita di sini. Yaitu di sini tantangan mikro dan makro, krisis Eropa berpengaruh juga pada stabilitas ekonomi dalam negeri. Adanya pandemi Covid jelas akan merubah banyak hal, termasuk juga pada sistem bank syariah, pembentukan OJK, alih fungsi bank syariah, kemudian penerapan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2020 yang lalu. Stabilitas politik, beberapa hal yang bisa menjadi tantangan pengembangan bank syariah. Maka terakhir kita lihat di sini mengenai Bank Syariah Indonesia. Jadi ada peluang dan tantangan, ya kita lihat mengenai Bank Syariah Indonesia yang berdiri di bulan Februari yang lalu, Februari 2021. Dari 3 bank syariah platform BUMN yang kita kenal selama ini, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, sekarang menjadi merger menjadi bank syariah yang besar. Tentu kita lihat di sini ada beberapa potensi dan tantangannya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.